Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Untuk update kali ini kita akan ngebahas satu koin yang bisa dibilang slow progress ya teman-teman, yaitu My Neighbor Alice, teman-teman. Nah, Alice ini sebelumnya sempat ngerilis gameplay yang sifatnya itu seperti siram di Shopee ya, kayak siram-siram tanaman gitu di Shopee atau di Tokopedia, teman-teman. Terus dia sebelumnya juga udah sempat ada sistem lottery buat land sale, dan finally berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Coin Market Calendar, finally teman-teman di bulan Juni, which means bulan depan, tanggal 21 Juni bulan depan teman-teman, itu akan ada full release untuk My Neighbor Alice gamenya teman-teman ya. Dan pertanyaannya adalah apakah gamenya itu mampu bersaing dengan game-game cryptocurrency saat ini teman-teman. Nah, sebenarnya sih kalau kita ngelihat dari perkembangannya selama ini sebenarnya menjadi satu concern juga ya. Kita ngelihat pada saat Alice nanti listing, pada saat Alice ya listing di beberapa game istilahnya game apa yang kita bilang ya, game market lah ya, kayak Steam dan lain-lain gitu. Pertanyaannya adalah teman-teman, Alice ini mampu bersaing nggak sih gitu kan? Nah, ini sebetulnya tentu saja menjadi satu pengumuman besar lah kalau kita bilang ya terhadap teman-teman di sini yang pada nge-hold Alice teman-teman. Ya, termasuk saya ya. Saya ada hold Alice juga, ya, cuman tapi nggak banyak teman-teman. Karena di sini sebenarnya menilai bahwa all the proses yang terjadi saat ini itu adalah proses yang namanya menunggu gameplaynya dirilis teman-teman ya. Karena kita nggak akan benar-benar tahu gimana perkembangan ini harga koin kalau misalkan gameplaynya sendiri belum rilis teman-teman ya. Bagaimana reaksi pasar terhadap gamenya? Karena kan balik lagi patokan utamanya adalah gameplaynya teman-teman. Dan kalau misalkan memang kita ngelihat, oh ternyata dari gameplaynya kita masih mendapatkan istilahnya kita bisa bilang itu sebagai satu buah momentum ya, satu buah kondisi yang memicu orang-orang untuk oke, ini gamenya akhirnya rilis nih, saatnya kita beli koinnya. Well, maybe kita bisa ngelihat Alice mengalami penguatan yang ya bisa dibilang bisa signifikan, bisa juga enggak teman-teman. Karena so far all time high-nya Alice sendiri itu berada di kisaran hampir ya lebih tepatnya $60 lah, kita pembulatan $60 lah ya. Lalu sempat tertingginya itu kembali ngetes sampai kisaran $28, dan setelah itu kita turun terus menerus sampai ke posisi saat ini teman-teman. Jadi kita bisa bilang lebih kurangnya pergerakan Alice sebetulnya sih kalau menurut saya overall ini kita bisa consider sebagai proses yang sangat korektif teman-teman ya. Artinya di balik korektif move-nya ini pasti masih ada potensi untuk kita ngelihat Alice masih bisa kembali istilahnya bersinar lah kita harapannya. Tentu saja itu harapan daripada teman-teman sekalian juga yang pada hold Alice token ya teman-teman. Nah, sekarang posisinya kalau kita perhatikan dari pergerakan terakhir, teman-teman bisa berpatokan pada exponential moving average ya. Jadi kalau misalkan dia udah mulai bear cross kayak gini, kita so far tertekan terus teman-teman ya di pergerakan daripada harga Alice sendiri. Tapi kalau misalkan nanti maybe awal dari perubahan arah ya, perubahan karakteristik dari bearish menjadi bullish, maka yang perlu kita perhatikan adalah si exponential moving average-nya terjadi bull cross teman-teman, atau kita bilang istilahnya dengan golden cross. Ketika itu terjadi, saya cukup yakin posisi harga udah di atas teman-teman, dan by the time harganya balik untuk nge-retest exponential moving average-nya, ini bakal jadi faktor penentu ya untuk Alice, apakah dia akan benar-benar terkonfirmasi rebound atau justru malah kembali tertekan teman-teman. Nah, pada posisi time frame daily, kita juga bisa melihat dan menambahkan satu buah chart pattern yang berpotensi terbentuk pada pergerakan Alice, yaitu falling wedge pattern teman-teman ya, berdasarkan beberapa pergerakan yang lalu. Pertama, dari trendline bagian atas seperti yang kita lihat teman-teman, mereka punya reaksi, dan bagian bawahnya sendiri kita baru mendapatkan 2 kali sentuhan. Jadi ini belum bisa dikatakan sangat valid karena ada potensi kita bisa langsung turun teman-teman ya daripada si falling wedge-nya. Cuma kalau ngelihat dari pergerakan sebelumnya, lowest point yang pernah dicapai semenjak Alice diperdagangkan di beberapa exchange lah ya kita bilang teman-teman, lowestnya itu adalah berkisar di angka lebih kurang $3,16 teman-teman. Nah, kalau misalkan kita drop daripada level ini, tentu saja potensi berikutnya adalah si support level terakhirnya, dan sebelumnya teman-teman kita sudah melakukan breakdown daripada kisaran area $5,67 ya.
dan kita tidak mampu memaintain level tersebut. Nah, untuk mengetahui potensi target bagian bottomnya, teman-teman bisa gunakan yang namanya Fibonacci external. Jadi kalian tarik dari pullbacknya, ya. Ini kita considernya begini ya teman-teman. Posisi pergerakan turun signifikan, and then pullback. Nah, dari pullbacknya kita bisa mengetahui potensi target bawahnya dengan menggunakan Fibonacci retracement tadi. Kita bisa munculkan level Fibo 1618 dan so far areanya itu berada pada kisaran angka $4,0 teman-teman, atau lebih tepatnya ya pembulatan lah, kita bilang ini sebagai $4 teman-teman. Seandainya kita menuju ke $4, belum tentu by the time saya ngomong ini marketnya langsung begini teman-teman ya. Dia pasti takes time, bisa jadi sideways dulu, bisa jadi testing dulu sama resistance-nya, habis itu dia reject lagi, baru pelan-pelan kita ngetes sampai ke level $4 teman-teman. Dan sebetulnya balik lagi, ini adalah opportunity ya. At least ketika nanti gamenya dirilis, di launching, saya harap sih minimal market punya reaksi lah atas launchingnya game tersebut teman-teman ya. Kalau enggak, ibaratnya teman-teman pasti boleh bayangin lah ya, ini yang ngepump harga Alice dari istilahnya entah berapa, ini kan pasti perlu duit yang sangat banyak teman-teman. Nah, for some reason mereka yang nge-hold barang Alice sampai saat ini, itu kita nggak bisa consider sebagai proses dumping teman-teman ya, karena kita seperti yang tadi saya jelasin di awal, basically kita hanya tersideways saja di dalam sebuah range yang besar teman-teman, antara $29 sampai kisaran terendahnya itu di kisaran area $3 teman-teman. Alright, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan saat ini kita membentuk falling wedge pattern, breakout dari falling wedge pattern itu artinya memberikan kita opportunity. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan adalah lihat reaksinya pada saat dia nyentuh kisaran level $5,6. Pertama, di situ terdapat confluence of resistance ya, terdiri dari trend line dan juga horizontal ray atau horizontal line-nya. Lalu di bagian bawah sendiri kita ngelihat ada support line yang berpotensi menahan pergerakan si Alice untuk drop lebih signifikan teman-teman. Jadi kalau saya personally, saya pengen lihat reaksi antara di bagian bawah sini, apakah kita akan tertahan dan kemudian dia rebound signifikan, atau justru kita bisa jadi kena fake out teman-teman dan akhirnya dia kembali turun lagi. Alright, nah itu banyak banget sekali, banyak sekali opportunity atau potensi skenario yang bisa terjadi pada pergerakan Alice saat ini. Balik lagi, tergantung daripada rilis gamenya menjelang 21 Juni, saya rasa bisa ada dorongan, mudah-mudahan seperti halnya si Metapolis dari Zilliqa terakhir ya teman-teman. Kita mendapatkan ya dia nice impulsive move ya, tinggal pertanyaannya adalah berikutnya bisa di follow up nggak gitu loh. Di Metapolis ini akan menjadi pilihan menarik nggak untuk para investor melihat ke depannya teman-teman. Alright, nah sebenarnya yang kurang bagusnya secara time frame hourly sendiri ini kalau saya tambahkan ya teman-teman, ini saya ngelihat sebetulnya di bagian dalam ini tadi masih ada satu buah chart pattern lagi yang terbentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari chart pattern ini, sebenarnya kalau secara time frame daily kita sudah breakdown dari trend line yang paling minornya teman-teman. Dan so far kalau kita sudah breakdown, kalian bisa perhatikan ya, pada pergerakan di time frame 4 jam ini kita kelihatannya seperti sedang tertahan pada area support terakhir. Jadi kita bisa bilang ini sebagai proses flipping teman-teman ya, dari yang tadinya namanya support sekarang berubah menjadi resistance. Dan so far sih kalau kita lihat teman-teman, dia mulai tersideways di bawah support, yang artinya pergerakan si Alice cukup nyaman di sini ya, kita bisa katakan demikian, karena tidak ada demand yang begitu signifikan dan selling pressure-nya pun belum terlihat lagi teman-teman. Tapi so far menilai dari penurunan pergerakan sebelumnya, ya saya bisa consider lah area ini merupakan area yang bisa dibilang ya cukup penting, karena by the time nanti kita lihat dia terkonsolidasi di sini, ada dua kemungkinan, antara kita sedang berada di proses akumulasi, which means setelahnya dia break lagi dari supportnya yang sebelumnya, sekarang kita memflip lagi dari resistance menjadi support. Dan kalau misalkan teman-teman another potential scenario adalah kita ngelihat dia justru terreject dan kembali ngetes sampai lowest point-nya yang ada pada week candle di pergerakan tanggal 1 Mei 2022 teman-teman ya. Dan itu berada di kisaran $4,45, which means kalau kita turun ke sana ada potensi kita bakal ngejar sampai ke $4 bahkan untuk time frame daily-nya. Alright, so teman-teman itu aja untuk update saya seputaran si Alice sendiri. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan dan saya sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Anyway teman-teman, make sure kalian nonton video yang terakhir ya tentang pembahasan seputaran recession. Jadi teman-teman bisa punya bekal dan punya
gambaran lah terkait dengan bagaimana kondisi market saat ini dan bagaimana kita sebaiknya bereaksi lah atas kondisi pasar saat ini, teman-teman. Alright, once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video, and if you guys enjoy it, please give me your thumbs up. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di next update untuk Bitcoin. God bless everyone, have a nice day and have a nice holiday. Cheers, bye bye.